Shalom, selamat pagi. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita di pagi hari ini, kita mau menyembah Dia, Raja segala raja yang sudah lahir bagi kita. Raja yang bertahta di hati kita. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah kami yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Ya Rala, ya Rala, ya Mo. Engkau Raja kami, Engkau sesembahan kami yang kudus dan mulia. Kami tinggikan nama-Mu, Raja kami yang hidup dan bertahta. Oh Yesus, Yesus, Raja kami Yesus. Ya Rala, ya Rala, oh ya Rala, ya Rala, ya Mu. Raja kami yang bertahta selamanya. Oh terima kasih, kami bawa syukur kami hanya kepadamu. Oh Yesus, Allah kami yang kudus selama-lamanya. Oh
tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia, ya Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah nyatakan kehadiran-Mu Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur bisa merasakannya Tuhan, karena kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami selalu rindu untuk disegarkan oleh kehadiran-Mu ya Tuhan. Kami juga rindu untuk mengalami firman-Mu Tuhan. Tuhan, Kau berkati yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau urapi dia. Setiap perkataan boleh hanya berasal daripada-Mu sendiri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita baru saja merayakan Natal, yaitu kelahiran Yesus di dalam palungan yang kotor dan hina. Dan kita ketahui maknanya bahwa palungan adalah gambaran dari hati manusia yang berdosa. Yesus mau lahir dan hidup di hati manusia yang berdosa, hati yang kotor dan hina karena penuh dengan dosa. Tetapi melalui kelahiran Yesus, Tuhan mau bersihkan palungan hati kita. Karena itu Yesus berkata di Yohanes 10 ayat 10b, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus tidak ingin hidup kita seperti kuburan. Di dalam Matius 23 ayat 27 dikatakan bahwa celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Tuhan tidak mau Bapak Ibu hidup kita dari luar kelihatan indah, hidup kita dari luar kelihatan mulia, tetapi di dalamnya kosong, penuh luka, penuh kepahitan, penuh kebencian, dan tidak ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Jika kita benar-benar mau memahami dan mengerti apa yang disampaikan Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 10b, bahwa Yesus datang supaya manusia mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, maka yang pertama, kita akan memilih Yesus sebagai partner di dalam kehidupan kita. Percayalah
bahwa Yesus adalah kunci sukses hidup kita saat ini dan kehidupan kita di masa yang akan datang, yaitu kehidupan setelah kematian. Sebab saat kita ambil keputusan untuk menerima Yesus dan hidup di dalam kasih karunia Allah, maka kita bisa memiliki hidup yang sejati, hidup yang benar-benar hidup, bukan seperti kuburan dan juga bukan kehidupan yang palsu. Dari luar kelihatan indah, dari luar kelihatan bersih, tetapi sesungguhnya di dalamnya tidak ada kehidupan, di dalamnya mengalami kematian. Seperti yang dikatakan Tuhan kepada jemaat di Sardis, kita baca di Wahyu 3 ayat 1b. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Saya percaya setiap kita pasti rindu memiliki kehidupan yang benar-benar hidup. Baik saat kita hidup di muka bumi ini maupun kehidupan kita next di dalam kekekalan setelah kita mengalami kematian. Kita rindu, kita hidup di surga sana, sehingga kita benar-benar hidup di dalam kehidupan. Yang kedua, menghadirkan Yesus dalam setiap aspek kehidupan kita. Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Artinya, jika Yesus datang di dalam bisnismu, bisnismu akan hidup dan akan membawa hasil. Bahkan Tuhan janjikan bisa mendatangkan kelimpahan atas rumah tanggamu. Tuhan sanggup memberikan terobosan demi terobosan sehingga tidak mustahil berkat itu menjadi berkelimpahan. Demikian juga jika Yesus hadir di dalam rumah tanggamu, maka rumah tanggamu akan menjadi rumah tangga yang hidup, penuh dengan kasih, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan berkat, penuh dengan pengharapan. Tetapi jika tidak ada Yesus di sana, di dalam rumah tanggamu, maka akan banyak permasalahan di tengah-tengah rumah tanggamu. Kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu ya dan amin. Pemeliharaan Tuhan itu pasti. Oleh karena itu, hadirkan Yesus dalam setiap aspek kehidupanmu, sehingga setiap aspek kehidupan kita boleh mengalami kehidupan. Setiap aspek kehidupan kita boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita secara pribadi. Namun perlu kita ketahui bahwa tolak ukur dalam berkat tidak hanya kita ukur secara ekonomi, karena berkat Tuhan itu ada berbagai hal. Bisa dalam bentuk kasih, dalam bentuk damai sejahtera, dalam bentuk sukacita, dan lain-lainnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus mengerti bahwa berkat Tuhan itu tidak hanya diukur dari uang. Apa artinya jika secara tubuh kita diberkati oleh Tuhan dengan sandang, pangan, dan papan, tetapi jiwa kita merana, jiwa kita tidak ada di dalam damai sejahtera, penuh dengan masalah, penuh dengan kepahitan, penuh dengan kebencian, maka kita tidak akan bisa menikmati berkat-berkat yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Mungkin kita bisa membeli barang dengan harga yang mahal, makanan dengan harga yang mahal, tetapi jika tubuh kita sakit, tubuh kita renta, kita tidak bisa menikmatinya. Jangan sampai kita tidak bisa memiliki karunia untuk menikmati. Oleh karena itu, berkat Tuhan itu komplit Bapak Ibu, roh, jiwa, tubuh kita semua diberkati sehingga kita bisa benar-benar mengalami satu kehidupan. Kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Apa yang kita perlukan Tuhan sediakan, Tuhan berikan, ada di dalam kehidupan kita, dan kita diberi kuasa untuk menikmati sehingga hidup kita penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Mari Bapak Ibu, saat Yesus ada bersama dengan kita, maka kehidupan itu menjadi pasti. Kehidupan itu menjadi benar-benar hidup. Kita ingat, saat seseorang meninggal, Bapak Ibu, seringkali di dalam lelayu atau di dalam hoim selalu ditulis,
telah pulang ke rumah Bapa. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita, siapa yang menjadi Bapa kita? Kalau yang menjadi Bapa kita adalah Tuhan, maka kita akan pulang ke rumah Bapa kita, yaitu di surga. Tetapi kalau Bapa kita adalah iblis, maka kemanakah kita pulang? Kita pulang ke rumah Bapa kita, yaitu iblis, yaitu di neraka. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari saat ini kita merenungkan siapa yang sesungguhnya menjadi Bapa kita. Jangan kita hanya berkata bahwa aku sudah menjadi anak Tuhan, Bapakku adalah Tuhan. Benar Bapak Ibu, kita bisa berkata demikian, tetapi pertanyaannya, siapakah yang kita teladani? Siapakah yang kita ikuti di dalam setiap langkah kehidupan kita? Kepada siapakah kita mencari pertolongan pada saat kita membutuhkan? Kepada siapakah kita mencari berkat pada saat kita membutuhkan? Banyak anak Tuhan yang pada saat membutuhkan, dia tidak lari kepada Bapanya yang di surga, tetapi justru dia lari kepada Bapa yang lain. Dia mencari keamanan melalui menyimpan keris. Dia mencari perlindungan dengan cara menyimpan benda-benda keramat. Dia mencari pelarisan dengan cara melakukan ritual-ritual. Itu semua Bapak Ibu adalah berkat yang bukan dari Bapa di surga. Jika demikian halnya, bisakah kita mengatakan bahwa kita adalah anak dari Bapa kita di surga? Hati-hati Bapak Ibu, kalau kita mengatakan bahwa kita adalah anak Allah, bahwa kita adalah anak Bapa kita di surga, mari ikuti teladan beliau. Kita ikuti teladan Tuhan, kita ikuti firman Tuhan. Apa yang tertulis di Alkitab itu adalah kehendak Bapa kita di surga untuk kita lakukan. Di dalam Yohanes 8 ayat 44 dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Hal ini yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita dikenal sebagai seorang pendusta, karena ketika kita menjadi seorang pendusta, maka bapa kita adalah iblis, karena dikatakan sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dan yang ketiga, hidupi janji-janji Tuhan. Artinya kita tidak bisa bersikap pasif terhadap janji-janji Tuhan. Kita harus bersikap proaktif terhadap janji-janji Tuhan dan atas setiap rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya rancangan Tuhan atau janji-janji Tuhan itu lebih cepat sampai, lebih cepat tergenapi di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari Ishak. Ishak, dia menabur pada saat kekeringan. Kita baca di Kejadian 26 ayat 1 sampai 13. Bapak Ibu bisa baca sendiri di rumah, tetapi saat ini saya hanya akan membacakan beberapa ayat saja. Saat terjadi kekeringan, Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Dan di Kejadian 26 ayat 2 sampai dengan 3 dikatakan, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Kemudian di ayat 6 dikatakan, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Dan ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa janji Tuhan bagi Ishak untuk tinggal di Gerar, dan Tuhan berjanji jika Ishak tetap tinggal di Gerar, maka Tuhan akan menyertai dan memberkati. Dan ternyata ketika Ishak
mentaati apa yang Tuhan sampaikan kepada dia untuk tetap tinggal di Gerar, Tuhan membuktikan berkat-Nya. Keputusan Ishak tidak pernah salah karena dia mengikuti kehendak Tuhan. Dia mengambil keputusan tinggal di Gerar karena percaya dan taat kepada Tuhan. Dan kepercayaannya kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan berikan hasil 100 kali lipat. Luar biasa Bapak Ibu. Dalam masa kekeringan di mana air sulit didapat, Ishak sanggup menuai 100 kali lipat. Bahkan di ayat 13 dikatakan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kuncinya cuma satu, taat dan proaktif dengan janji-janji Tuhan. Kita mau proaktif dengan apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita mau proaktif terhadap apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di Amsal 10 ayat 22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Artinya Tuhanlah sang penentu kehidupan manusia termasuk kekayaan. Susah payah tidak akan menambahinya. Artinya susah payah manusia atau jerih lelah manusia di luar kehendak Tuhan. Saya garis bawahi sekali lagi, jerih lelah manusia yang dilakukan di luar kehendak Tuhan tidak akan menambahinya. Oleh karena itu, mari kita fokus kepada Tuhan. Sebab respon kita terhadap rancangan Tuhan dan kerjasama kita dengan Tuhan akan menentukan keberhasilan dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Responi panggilan Tuhan, responi rancangan Tuhan dalam hidupmu, dan dengan antusias, dengan semangat, bukan dengan bermalas-malasan, tapi kita mau kerjasama dengan Tuhan, sehingga berkat Tuhan sesuai dengan janji Tuhan akan dahsyat dan luar biasa turun di dalam kehidupan kita, bahkan setiap aspek kehidupan kita. Mari pagi hari ini Bapak Ibu, kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, pagi hari ini kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, karena kami merindukan janji-janji-Mu tergenapi di dalam kehidupan kami. Terkhususnya saat ini bagi anak-anak-Mu yang sedang ada di dalam pergumulan, yang sedang menantikan berkat-berkat atau janji-janji-Mu turun dalam kehidupan mereka. Urapi mereka Tuhan satu persatu, sehingga mereka boleh mengalami terobosan di dalam kehidupannya. Mereka boleh mengerti kehendak dan rencana-Mu Tuhan di dalam ketaatan. Mereka proaktif terhadap rancangan-Mu. Di dalam ketaatan mereka melakukan apa yang Kau firmankan di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, saat kami proaktif dengan rancangan-Mu, saat kami proaktif dengan janji-janji-Mu Tuhan, apa yang Kau firmankan itu akan tergenapi. Setiap janji-janji-Mu akan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.